Lalu ke pertanyaan tadi soal fiskal. Ruang fiskal kita ini memang terbatas. Dan Pak Gita tadi sampaikan tax ratio kita di bawah 10%. Ini harus kita tingkatkan. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Satu adalah harmonisasi peran pemerintah dan swasta. Ini harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta. Ruang itu harus dibuka. Dan kami memang berpandangan bahwa nanti saya bisa bahas lebih jauh. BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta. Karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta. Dan ini juga apa ya, kalau saya baca-baca, para pendiri publik ini tuh tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Jadi karena itu crowd outing market itu. Jadi BUMN ini kan unik negara. Kalau boleh saya sampaikan, filosofi ini kami terapkan di Jakarta Pak Gita. Jadi bukan ini akan, no, this is not akan. Di sini ada mantan dirut Jakpro di situ. Itu diapal betul filosofi ini. Saya ulang-ulang setiap pertemuan BUMN, Pak Dwi Daryoto ini. Ini Pak Dwi Daryoto. Saya selalu menyampaikan begini. Pemerintah ini punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Okay? Tapi dua-duanya memiliki fungsi pembangunan. Untuk urusan-urusan yang memerlukan kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal melakukan partnership dan lain-lain, gunakan jalan korporasi. Yang memerlukan bentuknya lebih pada regulatori, menggunakan unsur birokrasi. Tapi dua-duanya adalah untuk development goal. Ini tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Dan ini konflik of interest. Satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player. Of course it'll benefit itself itu. Jadi kita ini melalui, nah itu harus diluruskan. Justru dengan begitu, maka BUMN akan konsentrasi kepada hal yang sifatnya development. Nah, ruang untuk swasta terlibat menjadi besar dalam pembangunan kita. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua adalah perbaikan di dalam sistem penerimaan kita. Ini serius sekali harus kita lakukan. Satu, pada aspek yang paling mudah itu kita berbicara tentang manajemennya. Kami melihat perlu ada badan penerimaan negara, yang itu beda dengan treasurer. Tapi ini badan penerimaan negara. Yang kedua, membereskan praktek bad governance di aspek revenue. Korupsi di aspek revenue itu overlook. Tapi korupsi di aspek spending itu heavily dimonitor. Kami malah melihat revenue di sini yang paling cepat menyelamatkan uang negara tuh uang udah terlanjur keluar, kembalinya susah. Tapi menyelamatkan pemasukan dari mulai persoalan bea cukai sampai perpajakan itu bocor-bocor di situ harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi. Bagaimana itu? Harus mau memanfaatkan teknologi terbaru dan harus mau memanfaatkan orang-orang terbaik yang mengerti bidangnya untuk mengurusi ini.